Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saya Trifwiji Lestari SPD akan berkolaborasi dengan rekan saya Ibu Susilawati SPD MPD. Kali ini akan melakukan percakapan berbasis kucing dengan alur tirta, di mana alur tirta adalah metode pemecahan masalah yang berdasarkan pada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan kucing dengan alur tirta antara saya sebagai coach dan Ibu Susilawati SPD MPD sebagai kuci. Assalamualaikum Ibu Tri. Waalaikumsalam Bu Susi, silakan duduk Bu. Terima kasih Bu. Apa kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Ibu Tri juga? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ngomong-ngomong kok kelihatannya Bu Susi gelisah sekali. Ada apa ya Bu? Aduh, kelihatan ya Bu. Kalau sekarang saya lagi gelisah memikirkan sesuatu. Iya Bu, sangat kelihatan sekali kalau Ibu ada yang sedang dipikirkan. Ditambah juga pagi tadi Ibu menghubungi saya untuk meminta waktu bertemu kucing setelah jam pelajaran selesai. Iya Bu, beberapa hari ini ada yang sedang saya pikirkan, tapi sebenarnya tidak terlalu serius. Sekedar saya butuh kucing saja dengan Ibu Tri. Baik Bu, mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu ya. Alhamdulillah Ibu bersedia membantu saya dalam kegiatan kucing ini. Begini Bu, saat ini saya menghadapi situasi proses pembelajaran di kelas yang menurut saya murid-murid tidak nyaman untuk belajar. Oh begitu ya Bu, dari pembicaraan kita sekarang, apa sebenarnya yang ingin Ibu dapatkan? Dalam kucing ini Bu, saya butuh solusi terbaik. Bagaimana caranya agar situasi belajar di kelas nyaman lagi. Saya ingin murid-murid dapat konsentrasi dan fokus dalam belajarnya tanpa ada gangguan bau yang tidak sedap dari luar kelas. Oh begitu ceritanya. Ibu ingin mencari solusi terbaik agar kondisi belajar murid di kelas nyaman kembali sehingga fokus dalam proses belajarnya. Benar begitu Bu? Iya Bu, benar sekali. Nah, sekarang saya minta Ibu coba deskripsikan lebih lanjut kondisi belajar yang tidak nyaman yang Ibu maksudkan tadi seperti apa. Begini Bu, saya kan wali kelas 93 yang kelasnya paling ujung dan dekat dengan kantin. Dalam beberapa hari ini, saya mendapatkan laporan dari beberapa guru yang mengajar di kelas. Laporan dari ketua kelas, termasuk saya sendiri yang mengalaminya. Saat memberikan materi pembelajaran di kelas tersebut, ada bau yang tidak sedap masuk ke ruangan kelas, dan itu membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman. Murid tidak dapat fokus belajarnya. Apakah Ibu sudah tahu dari mana sumber bau yang tidak sedap itu, Bu? Saya sudah tahu, Bu, bau yang tidak sedap itu berasal dari saluran air pembuangan yang menghubungkan antara ruang dapur kantin menuju pagar sekolah yang langsung terhubung dengan saluran air pembuangan masyarakat umum di samping pagar sekolah. Lah terus kenapa menimbulkan bau tidak sedap ya Bu? Jadi begini Bu, saluran air pembuangan itu berasal dari dapur kantin sekolah kita yang berada di pojok dekat pagar sekolah.
Dalam satu pekan ini, saluran air pembuangan itu macet atau tidak lancar alirannya, sehingga limbah dari dapur kantin mengendap di saluran itu. Karena mengendap terus, sehingga terjadi pembusukan dan menebar bau yang tidak sedap masuk ke ruang kelas 93. Kemarin, saya langsung lihat saluran air pembuangan itu dan sekalian saya tanyakan pada Ibu Sulastri, penjaga kantin, mengapa saluran air pembuangan ini tersumbat? Beliau menjawab, "Mohon maaf Bu, sudah satu pekan ini memang tidak dibersihkan karena Pak Lukito suaminya sedang pulang kampung. Ada keperluan penting urusan tanah warisan keluarga. Jadi selama 1 bulan ini, ia sudah mencoba membersihkan sendiri. Tapi karena yang tersumbat agak dalam, jadi susah untuk dijangkaunya. Jadi ketika arah angin mengarah ke kelas, maka otomatis bau yang tidak sedap akan terbawa ke ruang kelas. Dan itu membuat murid-murid langsung teriak, 'Bau Bu, kita bersihkan saja Bu saluran airnya, biar tidak bau lagi,' kata Andri Saputra, ketua kelas." Oh, begitu ya Bu. Artinya memang bau tidak sedap dari saluran air pembuangan itu membuat suasana yang tidak nyaman dan membuat murid tidak fokus belajarnya. Begitu kan Bu? Betul Bu, sangat tidak nyaman baunya. Apalagi setelah jam istirahat. Murid-murid dari makanan minum di kantin, kemudian peralatan yang kotor dicuci ibu kantin, air yang mengendap juga semakin banyak. Apa yang terpikir sama Ibu Susi yang membuat suasana tidak nyaman sehingga murid-murid tidak fokus belajarnya? Ya itu tadi Bu, bau yang tidak sedap yang berasal dari saluran air pembuangan dari kantin tersumbat. Memang kalau masih pagi, antara pukul 7 sampai dengan pukul 10, belum tercium bau tidak sedap itu. Biasanya mulai tercium itu mulai dari pukul 10 sampai dengan pulang sekolah Bu. Oh, artinya murid-murid dan ibu merasakan ada 2 kondisi belajar ya Bu? Kondisi nyaman dan kondisi tidak nyaman, benar kan itu Bu? Benar Bu. Nah, tadi Ibu katakan bahwa ada bau yang tidak sedap berasal dari saluran air pembuangan limbah kantin karena Pak Lukito dalam sebulan ini tidak membersihkannya. Bau tidak sedap masuk ke ruangan kelas dan murid-murid tidak nyaman. Bahkan ketua kelas menyampaikan untuk dibersihkan secara bersama-sama saja. Oh iya itu juga Bu. Mungkin saya coba bersihkan bersama murid-murid saluran air pembuangan itu ya Bu, sehingga air saluran tidak tersumbat dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sejauh ini sudah dapat solusi apa nih Bu? Saya akan mengajak murid-murid membersihkan saluran air yang tersumbat itu Bu, biar aliran air pembuangan dari kantin bisa lancar keluarnya dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Oke, kira-kira yang terpikir sekarang rencana aksi Ibu apa? Besok pagi, kebetulan jam pelajaran IPA dan saya mengajar di kelas tersebut. Jadi, saya gunakan untuk kegiatan pembersihan saluran air yang tersumbat. Bagus itu Bu Susi, berarti sekarang Ibu sudah ada rencana solusi terbaik seperti itu. Iya Bu. Adakah rekan kerja yang dapat Ibu Susi ajak membantu dalam kegiatan pembersihan saluran air besok pagi Bu? Saya akan koordinasi terlebih dahulu dengan Ibu Waka Sarana Prasarana. Kemudian juga akan mengajak Ibu Sulastri pengurus kantin ataupun juga karyawannya untuk ikut kegiatan pembersihan saluran air besok. Wah, hebat Bu Susi ya dengan rencana aksinya besok, kegiatan pembersihan saluran air biar alirannya lancar ya Bu dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Iya Bu, itulah yang menjadi harapan saya selaku wali kelas. Murid-murid akan tetap fokus belajarnya tanpa ada gangguan bau yang tidak sedap itu. Oke Bu Susi, sekarang target kegiatan pembersihan saluran air itu sampai kapan pelaksanaannya Bu? Kalau target saya selama sebulan ini Bu, sampai Pak Lukito kembali dari kampungnya. 1 bulan ya Bu,
biar kita tahu ada manfaat pembersihan saluran air itu. Gimana, Bu? Ya, tiap pekan selama 1 bulan ini saya dan murid-murid akan membersihkan saluran air itu, Bu. Setiap selesai kegiatan nantinya, saya akan menemui Ibu untuk menyampaikan manfaat kegiatan itu, Bu. Baik, Bu Susi, pekan depan kita ketemu lagi ya, Bu. Kita ketemu saja langsung di kantin, biar sambil makan dan minum, supaya suasananya santai ya, Bu. Sangat setuju, Bu. Biar kita sama-sama melihat saluran air yang lancar, tidak tersumbat, dan tentu tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Perut kenyang, kucing lancar. Luar biasa tanggung jawab Bu Susi, hebat sekali, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya sudah di kucing siang ini. Mari Bu Tri, saya pamit dulu. Baik, Bu Susi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.